Selamat pagi, selamat jumpa dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur kami dapat mendengar firman Tuhan, kami dapat berdoa, kami dapat bersekutu bersama-sama Tuhan. Kiranya berkati seberapa banyak yang mengikuti doa pagi ini. Kami percaya berkat Tuhan sudah sediakan buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya akan bacakan ayat yang diambil dalam Injil Markus pasal 11. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saya ingin bicarakan tentang bimbang. Kita diajar oleh firman Allah, bahkan Yesus sendiri yang mengajar bahwa jangan bimbang. Bimbang berarti ragu-ragu. Bimbang berarti tidak tetap pada pendirian. Bimbang berarti kurang yakin. Saudara-saudara, memang benar yang bimbang, maka firman Allah katakan seperti perahu yang diombang-ambingkan di tengah laut. Saudara, nah kisah ini berawal dari kisah perjalanan Yesus bersama dengan 12 muridnya meninggalkan Betania. Dan pada waktu itu Yesus dalam keadaan lapar, dan sementara mereka berjalan, Yesus dari jauh melihat ada pohon ara, dan Yesus ingin mengambil buah pohon ara itu, tetapi ketika sudah dekat, ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Dan memang ini belum musim buat pohon ara untuk berbuah, saudara. Dan Yesus merasa kecewa karena dia tidak melihat ada buah pada pohon ara tersebut. Maka apa yang Yesus katakan? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Saudara, ini merupakan perintah, suatu bentuk kekecewaan dari Yesus karena dia tidak mendapatkan buah dari pohon ara tersebut. Saudara, mereka pun berjalan pergi. Tetapi kemudian pagi berikutnya ketika mereka melewati jalan itu, mereka melihat pohon ara tersebut sudah menjadi kering, bahkan sampai ke akar-akarnya. Saudara, maka Petrus berkata kepada Yesus, katanya, "Rabi," artinya guru, "pohon ara yang kau kutuk itu telah menjadi kering." Maka Yesus pun menjawab, "Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Kunci yang Yesus ajarkan supaya apa yang kita minta, apa yang kita katakan dengan iman, dengan percaya yang sungguh, maka hal itu terjadi baginya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak memperoleh
apa yang kita katakan itu ialah kita bimbang. Kita tidak sungguh-sungguh percaya, yaitu bimbang, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, Yesus katakan percaya dan jangan bimbang, maka hal itu akan terjadi padamu. Puji Tuhan, saudara-saudara, banyak kali kita tidak mendapatkan apa-apa, banyak kali kita kecewa, kita pikir, Tuhan, mengapa saya belum mendapat jawaban? Tetapi Yesus katakan percaya. Apakah kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh ataukah hati kita masih bimbang? Kalau kita sudah percaya dan Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu sampai di kedalaman hati kita, saudara, Tuhan katakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dan ini bukanlah iman yang dihasilkan oleh manusia, tetapi iman orang percaya yang diberikan di dalam hati kita oleh Allah sendiri. Saudara, kadang-kadang jawaban atas suatu permohonan kita datang segera, tetapi ada kalanya tidak demikian. Saudara, Allah memberikan sesuatu itu menurut waktunya Allah. Jadi kita harus mengerti bahwa Allah memberikan apa yang kita minta menurut waktunya Allah. Ada kalanya kita meminta dan Allah langsung jawab. Tetapi ada waktunya kita minta, tapi kita harus bersabar. Tunggu waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Nah, suatu waktu Yesus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes melihat banyak orang sedang berkerumun mengerumuni murid-murid yang lain. Dan ketika mereka melihat Yesus datang, mereka segera menyambut Yesus. Dan Yesus pun bertanya, apa yang terjadi? Lalu seorang bapak berkata kepada Yesus, aku datang membawa anakku yang dirasuk setan. Dia sering membanting anak-anak, dia membawa anakku ke api untuk membinasakan, dan aku bawa kepada murid-muridmu. Aku minta supaya mereka mengusir roh jahat itu, tapi ternyata mereka tidak dapat mengusir roh tersebut. Saudara, nah ketika mereka melihat Yesus datang, mereka membawa anak itu kepada Yesus. Tetapi roh itu membanting-banting anak tersebut. Dia menggoncang-goncang anak itu sehingga anak itu terpelanting dan mulutnya mengeluarkan busa. Saudara-saudara, orang-orang pikir, wah, anak ini pasti mati, saudara-saudara. Tetapi Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu Yesus menegur dengan keras kepada roh itu, katanya, hai roh yang membuat anak ini menjadi bisu dan tuli. Dan Yesus perintahkan kepada roh jahat itu untuk keluar dari anak itu. Saudara, tetapi roh itu membanting-banting anak itu sehingga anak itu menjadi seperti orang mati. Tetapi ketika Yesus memegang tangan anak itu menjadi sembuh, lalu dia bangkit dan berdiri. Saudara, ternyata anak itu sudah sembuh dan roh setan itu sudah keluar dari anak tersebut. Saudara, pagi ini ajaran dari firman Tuhan adalah jangan bimbang. Dalam segala sesuatu kita percaya. Firman Allah mengajar kepada kita percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara, dan ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, kenapa kami tidak dapat mengusir roh jahat tersebut? Yesus berkata, yang seperti ini hanya dapat diusir dengan doa.
berdoa. Saudara-saudara, berdoa meminta kuasa dari Tuhan, dan berdoa kita berhubungan dengan Tuhan. Berdoa kita berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan menjawab. Saudara, sekali lagi apa yang Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berdoalah, maka kuasa Allah akan nyata bagi orang yang percaya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan berdoa dan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang hari ini telah mendengar firman Tuhan, kita mengucap syukur karena Yesus yang katakan percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua, kita berdoa. Berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa kita mendekati Tuhan. Berdoa kita minta kuasa dari Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sedang sakit. Baik saudara yang dirawat di rumah sakit, baik saudara yang sedang beristirahat di rumah, percayalah firman Allah tidak pernah salah. Apa yang dikatakan di dalam firman Allah itu ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan ya Tuhan. Ampuni kami kalau di waktu yang lalu kami tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Kami bimbang, kami ragu. Tapi pagi hari ini Tuhan sendiri yang mengatakan percayalah, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Saudara, mari kita berdoa, percaya Tuhan akan menjamah tubuh saudara. Tuhan akan menyembuhkan penyakit saudara. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Percaya, percaya dan percaya. Haleluya. Saudara, terimalah kesembuhan dari Allah yang datang kepada saudara. Tubuh saudara yang lemah dikuatkan. Tubuh saudara yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Saudara-saudara yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, pergumulan yang ringan, semuanya sama. Pergumulan, datang kepada Tuhan dan minta Tuhan angkat setiap masalah, angkat setiap pergumulan, buka jalan yang buntu. Tidak ada yang mustahil. Percaya dan percaya. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, hamba-Mu berdoa juga buat keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga, sedang menghadapi masalah keuangan. Percaya Tuhan akan berkati. Percaya Tuhan akan melindungi, menjaga rumah tangga saudara, masalah keuangan saudara. Terima firman Tuhan dengan iman yang sungguh. Datang kepada Tuhan di dalam doa, minta Tuhan jadikan semua yang kami sedang alami ini mendapatkan jalan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, badan pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.